Badai corona menciptakan ketakutan global, termasuk di dalam bursa tanah air. Persepsi investor terhadap risiko investasi Indonesia jadi memburuk. Selengkapnya akan saya paparkan dalam Corona Mengancam, Risiko Utang Republik Indonesia Naik Tajam. Kita langsung lihat slide yang pertama. The Federal Reserve memangkas suku bunga menjadi 0% pada pertemuan Dewan Gubernur Minggu kemarin. Sikap ini menunjukkan kepanikan The Fed akibat ekonomi Amerika Serikat yang makin lemah karena corona. Bagaimana tidak? Padahal pada 3 Maret yang lalu ini baru saja The Fed menurunkan suku bunga hingga 50 basis point. Ini tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Ternyata kurang dari 1 minggu The Fed kembali menurunkan suku bunga hingga 0% saat ini. Selain itu The Fed juga berencana membeli surat utang hingga 700 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, sepanik itukah? Pemotongan lebih cepat ini dilakukan untuk mencegah gangguan pasar keuangan yang terus menurun. Pasar saham Amerika Serikat sepekan kemarin anjlok karena investor mulai mengalihkan investasinya ke aset yang lebih aman. Tentu bukan pasar saham tempatnya. The Fed juga memangkas suku bunga pinjaman darurat untuk perbankan hingga 125 basis point menjadi 0,25%. Bank Sentral AS juga memperpanjang waktu pinjaman jadi 90 hari. Sayangnya pasar masih bergerak negatif. Senin pagi begitu dibuka, Wall Street malah turun hingga 900 poin. Bahkan semalam Wall Street mencatatkan salah satu penurunan terdalam hingga 12%. Artinya ini paling parah sejak Black Monday tahun 1987. Investor khawatir pandemi corona ini lebih tangguh daripada bank sentral, anggota parlemen AS atau bahkan White House, dan akhirnya menyebabkan lumpuhnya ekonomi global dan juga memeras pendapatan perusahaan. Harga saham semakin hancur lebur ketika Donald Trump mendesak rakyatnya untuk menghentikan kegiatan sosial 15 hari ke depan dan juga menghilangkan perkumpulan yang lebih banyak dari 10 orang. Wall Street sempat di-halt 15 menit ketika S&P 500 anjlok 8%. Lalu apa pengaruhnya untuk Indonesia? Kita akan cek slide berikutnya. Pasca pengumuman The Fed memangkas suku bunga mendadak, CDS Indonesia langsung naik. Credit Default Swap atau CDS adalah kontak derivatif swap di mana pembeli melakukan pembayaran ke penjual atas penutupan risiko gagal bayar default debitornya. Artinya kalau ada terjadi gagal bayar, nah pembeli bisa mendapatkan pembayaran dari sini sehingga CDS ini jadi patokan persepsi risiko investasi. Nah, peningkatan CDS ini merupakan salah satu indikator memburuknya persepsi investor terhadap risiko investasi di Indonesia. Kalau premi CDS meningkat, artinya pasar derivatif Indonesia menganggap berinvestasi di Indonesia ini beresiko. Nah, berdasarkan data CDS tenor 5 tahun Indonesia ini naik 39,1% pada Senin kemarin, jadi ke 198,51 basis point. Nah, kenaikan CDS Indonesia tak lepas dari gejolak di pasar saham dan juga pasar modal setelah wabah virus corona semakin ganas. Nah, selain di global juga karena WHO mengumumkan kenaikan status dari epidemi jadi pandemi. Di dalam negeri juga selain semakin banyak kasus ditemukan juga karena semakin tinggi juga angka kematian karena corona. Nah, kenaikan premi CDS terjadi sejalan juga dengan ini, pelemahan rupiah. Kalau kita lihat terhadap dolar AS kemarin ini mencapai hingga 15.196 rupiah. Bisa kita lihat dalam grafis yang ini. Ini kenaikan yang signifikan dalam 5 hari terakhir. Artinya kemarin rupiah melemah hampir 2% dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya. Nah, kenaikan CDS juga terlihat dari kecenderungan investor asing meninggalkan surat berharga negara atau SBN sehingga imbal hasil atau yieldnya naik 24,4% ke 6,309%. Nah, tidak hanya di Indonesia, CDS negara lain untuk tenor 5 tahun juga naik. Kita akan cek data berikutnya. Nah, kenaikan premi CDS untuk tenor 5 tahun di negara tetangga Indonesia juga meningkat. Salah satunya Thailand. Ini kalau Thailand kita lihat ini di garis yang berwarna kuning ini melonjak 2,79% ke angka 72,65 basis point. Serta kalau Malaysia, kita lihat ini Malaysia di garis yang berwarna hijau ini melonjak 6,1% ke 154,58 BPS atau basis point. Dan Filipina juga sama yang berwarna pink ini bahkan juga naik juga. Bahkan Vietnam yang paling mudah perizinan investasinya dan juga paling menjanjikan juga turut naik 1,1% ke 215,04 basis point. Nah, teror dari wabah COVID-19 menjadi sentimen utama ketakutan di seluruh dunia. Didukung lagi dengan Amerika Serikat, negara adidaya yang terlihat panik dengan melakukan 2 kali pemotongan suku bunga acuan. Nah, ini mengindikasikan wabah corona yang akan membuat perekonomian Amerika Serikat anjlok. Nah, AS aja si negara adidaya anjlok. Bagaimana dengan negara-negara di ASEAN seperti Indonesia juga salah satunya. Ini yang akhirnya menyebabkan pesimisme dan juga terlihat dalam data CDS ini. Sebenarnya bagaimana sih keadaan COVID-19 untuk negara-negara ini? Kita akan cek slide berikutnya.
Nah, kita akan mulai dari Indonesia. Kalau per 16 Maret 2020 ditemukan 134 kasus positif corona, 5 diantaranya meninggal dunia, 8 berhasil disembuhkan. Stimulus jilid 1 dan 2 sudah diberikan. Kalau yang pertama itu 10,3 triliun rupiah, yang kedua bahkan lebih besar dari itu berupa paket pengurangan PPh. Lalu berikutnya kalau kita lihat di Thailand ini sudah ada 114 kasus, 1 orang meninggal dunia, 35 berhasil disembuhkan. Sama juga stimulus juga sudah diberikan terutama untuk sektor pariwisata, tapi juga belum bisa terlalu menolong kekhawatiran publik. Lalu kalau di Malaysia, ini Malaysia sudah 428 kasus, 42 berhasil sembuh. Sudah diberikan 4,8 miliar dolar Amerika Serikat sebagai stimulus oleh pemerintah Malaysia, di mana kasus terakhir adanya acara keagamaan tabligh akbar di Malaysia ini yang juga diduga menyebabkan penularan corona bagi negara-negara sekitar, termasuk ada sekitar 600-an juga orang Indonesia di sana waktu itu. Dan kini Malaysia sudah mengumumkan lockdown. Nah, kalau di Filipina ini ada 140 kasus, 12 dinyatakan meninggal dunia, 2 sudah sembuh. Pemerintah Filipina juga memutuskan untuk melakukan lockdown pada kota Manila sudah dari beberapa hari yang lalu. Selanjutnya juga Vietnam. Kalau Vietnam ini ada 56 kasus berdasarkan data John Hopkins, ini semuanya 16 diantara berhasil disembuhkan. Dan sudah ada juga kucuran 1,3 miliar dolar Amerika Serikat disiapkan oleh pemerintah Vietnam sebagai stimulus. Namun para ahli juga menilai ini diperlukan stimulus yang lebih besar dari angka itu. Dan kita tentu berharap kasus dalam daftar ini bisa segera berkurang dan bisa semuanya berganti menjadi positif, begitu menjadi angka kesembuhan, artinya bukan positif corona. Dan stimulus yang diberikan pemerintah bisa menenangkan perekonomian negara-negara terdampak. Demikian